Nama saya Fitria Tunisa dengan NIM 18029107. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel menggunakan GeoGebra. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Untuk kompetensi inti, dapat teman-teman lihat seperti di samping saya ini, ada 4 poin untuk kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini juga dapat teman-teman baca di Permendikbud. Selanjutnya untuk kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar, di sini ada KD 3.4, yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Dan KD 4.4 yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan sistem pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Selanjutnya, untuk indikator dan tujuan pembelajaran. Pada video kali ini, indikatornya yaitu menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Lalu, bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel menggunakan GeoGebra? Untuk itu, mari simak penjelasan berikut ini. Baiklah, di sini sudah ada aplikasi GeoGebra, yang mana di sini saya menggunakan GeoGebra Classic 5. Nah, bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel menggunakan GeoGebra? Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita input pertidaksamaan dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel di sini. Nah, setelah itu kita perhatikan daerah penyelesaian dari setiap pertidaksamaan yang akan muncul di sini. Nah, kemudian irisan dari beberapa daerah pertidaksamaan adalah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel tersebut. Nah, untuk memperjelasnya, kita langsung saja masuk ke contoh. Di sini ada soal, tentukanlah daerah dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel berikut. Di sini saya akan mencontohkan soal nomor 1. 3x tambah 4y kecil dari sama dengan 24, x kurang y kecil sama dengan 15, x besar sama dengan 0, y besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita input terlebih dahulu pertidaksamaan yang pertama, yaitu 3x tambah 4y kecil sama dengan 24. Kecil sama 24. Nah, tekan enter. Nah, di sini ada garis yang berwarna biru dan daerah yang berwarna biru. Nah, daerah yang berwarna biru inilah yang menjadi daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel 3x tambah 4y kecil sama 24. Nah, sekarang kita coba untuk pertidaksamaan yang kedua. Nah, yang ini bisa kita matikan dulu. Yaitu x kurang y kecil sama 15. Kita input lagi. Nah, di sini yang berwarna biru ini merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan x kurang y kecil sama 15. Kemudian x besar sama 0 dan y besar sama 0. Nah, kita input lagi. X besar sama 0. Nah, di sini juga terlihat daerah
dari X besar sama 0. Kemudian Y besar sama 0. Nah, ini daerah dari Y besar sama 0. Nah, tadi baru menentukan daerah dari pertidaksamaannya. Nah, bagaimana untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Nah, pertama kita aktifkan dulu pertidaksamaan yang pertama. Nah, kita lihat wilayahnya, daerahnya. Untuk yang kedua, kita aktifkan. Nah, ini adalah gabungan dari daerah yang pertidaksamaan pertama dan pertidaksamaan kedua. Nah, kemudian kita aktifkan lagi X dan Y-nya. Nah, di sini sudah terlihat ada beberapa bagian. Nah, bagaimana cara kita menentukan daerah penyelesaiannya? Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan, yaitu irisan dari beberapa daerah pertidaksamaan adalah daerah penyelesaian dari SPTD LDV tersebut. Nah, yang mana irisannya? Irisannya yaitu daerah yang mencakup pertidaksamaan pertama, pertidaksamaan kedua, ketiga, dan keempat ini. Nah, yang mana itu? Nah, di sini dapat kita lihat ada daerah yang berwarna cukup muda, sudah lebih tua, dan ini ada yang paling tua atau paling pekat warnanya. Nah, yang warnanya paling tua atau paling pekat ini adalah irisan dari keempat pertidaksamaan tadi. Sehingga daerah ini merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang ada di soal tadi. Kita bisa tulis tulisannya daerah kita edit terlebih dahulu ya, biar lebih mudah dan lebih jelas. Kita pilih yang medium. Untuk daerahnya ini juga bisa kita ubah warnanya. Misalnya kita mau pilih warna, ada berbagai macam warna. Kali ini kita akan pakai warna hijau. Nah, di sini masih terlihat daerah yang wilayahnya pekat ini. Nah, inilah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang ada di soal tadi. Nah, jadi kesimpulannya, untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel, kita inputkan terlebih dahulu pertidaksamaannya di sini, kemudian tekan enter, lalu kita perhatikan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Nah, irisan dari setiap daerah pertidaksamaannya adalah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel tersebut. Nah, GeoGebra ini juga dapat digunakan oleh guru di kelas atau di sekolah dalam menjelaskan materi mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, GeoGebra ini dapat membantu guru dalam membuat grafik dan menentukan daerah penyelesaian dari SPTD LDV atau materi lainnya. Tidak hanya materi
sistem persamaan linear dua variabel saja, namun di sini terdapat banyak ikon yang bisa membantu kita dalam mengerjakan materi matematika yang lainnya. Nah, jika siswa atau teman-teman ingin mengerjakan soal tentang sistem persamaan linear dua variabel ini, bisa dikerjakan dulu di kertas atau buku seperti biasanya, lalu dicek di GeoGebra apakah hasilnya atau jawabannya benar atau tidak. Nah, di sini jika teman-teman ingin berlatih, di sini juga ada soal nomor 2. Nah, silahkan teman-teman kerjakan atau bisa juga dengan soal-soal lain maupun soal cerita. Sekian dulu video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.